Trump sangat marah kepada Iran karena serangan-serangan ini terhadap pangkalan Amerika di Timur Tengah. Iran mencoba mengubah aksi balasan militer menjadi unjuk kekuatan, tetapi akhirnya justru membuat Donald Trump menghadapi keputusan paling sulit dalam krisis ini. Merespons dengan lebih keras, menargetkan Pulau Kark, dan memperjelas bahwa rezim bisa kehilangan kendali atas jantung minyak mereka sendiri. Pada hari Kamis, 11 Juni 2026, ketegangan meningkat setelah Teheran mengklaim pelaku serangan terhadap fasilitas yang terkait dengan Amerika Serikat. Sementara narasi yang beredar menyebutkan hingga 5 pangkalan yang terkena serangan, Trump sudah sejak awal mengizinkan pemboman terhadap radar, pertahanan udara, pusat kendali, dan titik-titik yang terkait dengan ancaman di Selat Hormuz. Sekarang dengan Kark menjadi pusat pembicaraan, peringatannya tidak lagi hanya bersifat militer, tetapi juga berubah menjadi ekonomi. Kark bukanlah pulau sembarangan, ini adalah bagian vital untuk ekspor minyak Iran. Disitulah Trump menyentuh titik sensitif rezim tersebut. Jika Teheran mengancam pangkalan, helikopter, kapal, dan jalur perdagangan, Washington bisa menargetkan infrastruktur yang menopang keuangan mesin Iran. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Iran buru-buru menyerang? Bagaimana Trump bisa mengubah pembalasan Iran menjadi respons di darat dan tekanan total? Saya akan segera memberitahu Anda semua itu. Jika Anda suka konten yang langsung ke inti dan tanpa basa-basi seperti ini, pertimbangkan untuk berlangganan karena di sini ada video seperti ini setiap hari. Hanya mengingatkan bahwa krisis ini semakin memanas setelah insiden dengan helikopter Apache Amerika di dekat Selat Hormuz. Rezim mencoba menjual aksi itu sebagai kemenangan besar. Trump merespons dengan meletakkan ancaman yang jauh lebih besar di atas meja, bom-bom baru, tekanan lebih besar, dan kemungkinan untuk maju menyerang Kark. Trump mengatakan bahwa Amerika Serikat bisa menyerang Iran dengan sangat keras dan kembali berbicara di Pulau Kark sebagai target strategis. Pulau ini dianggap sebagai salah satu pusat ekspor minyak Iran yang paling penting. Siapa yang menguasai Kark tidak hanya menguasai sepetak tanah, tetapi juga menguasai urat nadi ekonomi rezim. Karena itu, ancaman tersebut menakuti Teheran. Iran bisa berteriak melawan Washington, bisa meluncurkan rudal, bisa mencoba memanaskan situasi di kawasan. Tapi mereka tahu bahwa kekuatannya bergantung pada uang, minyak, dan jalur perdagangan yang terbuka. Reaksi Iran menunjukkan kekhawatiran tersebut dengan sangat jelas. Menurut berita yang beredar, Iran memperkuat Kark dengan pasukan, pertahanan udara, rudal portabel, dan ranjau di area-area sensitif, termasuk titik-titik pendaratan yang mungkin. Itu tidak terlihat seperti sikap orang yang tenang, itu terlihat seperti gerakan rezim yang memahami besarnya pesan yang disampaikan. Jika Trump hanya menggertak, Teheran tidak akan terburu-buru untuk melindungi pulau itu. Jika ancaman Amerika hanyalah omong kosong, rezim tidak akan memperkuat justru titik yang menopang bagian utama dari perekonomiannya. Sentral de sua receita. Siapa yang mulai mengancam kapal, pangkalan, dan sekutu di wilayah itu? Siapa yang menutup Selat Hormuz untuk mencoba memeras dunia? Siapa yang menembak jatuh pesawat Amerika dan kemudian buru-buru mengklaim serangan terhadap fasilitas militer? Jawabannya ada di Teheran. Trump bekerja dengan logika tekanan maksimum. Departemen Keuangan juga memperluas sanksi terhadap rezim Iran, menargetkan jaringan yang terkait dengan mesin militer dan keuangan Teheran. Sementara itu, Komando Pusat Amerika Serikat mengumumkan tindakan terhadap kapal-kapal yang dituduh melanggar blokade. Menegaskan bahwa perselisihan ini tidak hanya terjadi di udara atau di pangkalan militer, tetapi juga di laut. Reaksi internasional menunjukkan bahwa krisis ini sudah melampaui wilayah regional. Uni Eropa telah melakukan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, untuk mencoba memahami apakah masih ada jalan diplomatik. Negara-negara Teluk juga berusaha mengurangi kerugian karena setiap eskalasi di Selat Hormuz akan mempengaruhi perdagangan, pariwisata, energi, investasi, dan keamanan. Uni Emirat Arab yang selalu mencari stabilitas untuk melindungi ekonominya muncul dalam pemberitaan sebagai bagian dari upaya peredaman ini. Hal ini tidak melemahkan Trump, justru menunjukkan bahwa tekanan Amerika memaksa semua orang untuk bergerak. Marco Rubio dan nama-nama lain dari pemerintahan Amerika muncul dalam situasi ini, berusaha menjaga negosiasi tetap berjalan, tetapi tanpa membuka semua kartu. Bagi Teheran, tuntutan utama tetap pada program nuklir Iran, pembukaan jalur-jalur maritim, dan diakhirinya pemerasan militer.
Trump menyatakan bahwa Iran ingin mencapai kesepakatan, tetapi ingin terlihat kuat di hadapan media dan sekutunya. Ini adalah pembacaan politik yang penting. Rezim otoriter seringkali harus mempertahankan citra perlawanan, bahkan ketika mereka merasakan tekanan militer dan ekonomi. Kasus CART mengingatkan pada perselisihan lain, di mana minyak bumi menjadi senjata politik di Venezuela. Amerika Serikat sudah pernah menggunakan sanksi, penyitaan, dan tekanan terhadap pengiriman untuk melemahkan jaringan yang terkait dengan rezim tersebut. Di Irak, pengendalian infrastruktur, jalur, dan ladang energi selalu memiliki nilai strategis. Perbedaannya sekarang adalah Iran. Mereka jauh lebih bersenjata, jauh lebih dekat dengan jalur-jalur sensitif, dan jauh lebih terhubung dengan kelompok-kelompok yang membuat kawasan menjadi tidak stabil. Karena itu, Trump berusaha meningkatkan biaya sebelum rezim merasa nyaman untuk memperpanjang krisis. Pulau Kart juga memiliki sejarah kelam selama perang antara Iran dan Irak. Pulau itu pernah dijadikan target strategis, tepatnya karena pentingnya dalam industri minyak. Itu menjelaskan mengapa Teheran menjadi panik ketika Trump kembali menempatkan pulau itu di pusat percaturan. Ini bukan ancaman sembarangan, ini adalah peringatan yang menyasar kas rezim. Ini adalah cara untuk mengatakan bahwa serangan terhadap pangkalan Amerika bisa mendapatkan balasan. Disitulah Iran paling merasakannya, pada uang, minyak, dan prestis militernya. Iran mencoba menggunakan serangannya untuk mengintimidasi Washington dan sekutunya. Namun, respons Amerika menunjukkan hal lain. Trump tidak sedang berusaha mencari restu editorial surat kabar. Dia sedang berbicara kepada para jenderal Iran, para pemimpin teluk, para operator minyak, para komandan komando pusat, dan para negosiator yang masih berusaha menyelamatkan kesepakatan. Trump sudah memberi sinyal bahwa dia tidak selalu ingin menurunkan pasukan di darat, tapi dia juga sudah memperjelas bahwa dia bisa menggunakan kekuatan yang lebih kecil untuk merebut titik-titik strategis jika dia memutuskan untuk maju. Kemungkinan ini mengubah perhitungan Iran. Satu hal adalah saling menembakkan rudal dari jarak jauh. Hal lain adalah melihat Amerika Serikat membahas pengendalian langsung atas infrastruktur vital. Teheran sekarang harus memilih antara terus memprovokasi atau mundur untuk negosiasi yang lebih keras. Jika terus bersikeras menyerang fasilitas Amerika, risikonya adalah membuka jalan bagi respons yang lebih luas. Rezim tersebut berada di bawah sanksi, di bawah tekanan militer, dengan jalur-jalur yang terancam, infrastruktur diawasi, dan kargo menjadi sasaran. Trump merespon dengan bahasa yang dipahami Teheran, kekuatan, biaya, dan konsekuensi. Krisis masih berlangsung, dengan diplomasi berjalan di balik layar, dan komando militer siap untuk putaran tanggapan berikutnya. Iran mencoba mengubah serangan terhadap pangkalan menjadi kemenangan politik. Trump mengubah provokasi itu menjadi ancaman langsung terhadap minyak Iran. Dan disitulah rezim menyadari bahwa setiap rudal yang diluncurkan bisa membuat Washington semakin dekat pada keputusan yang jauh lebih berat. Saya Milson Alves, seorang internasionalis, dan tujuan saya adalah membuat Anda tetap terinformasi dengan kebenaran setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri like pada video ini, subscribe ke channel, dan di akhir, lihat komentar agar Anda bisa lebih terlibat dengan komunitas. Milson Alves.